Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal langsung membedah sebuah teks kuno yang menceritakan sebuah kesalahan militer yang super fatal. Ini bukan sekedar cerita perang biasa ya, ini adalah studi kasus paling epik tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai bias konfirmasi dan ilusi kendali. Kita bakal lihat secara langsung gimana seorang pemimpin besar benar-benar menutup mata dan telinganya dari peringatan yang udah ada tepat di depan hidungnya sendiri. Jadi, pertanyaannya, bisakah seorang raja mengakali takdir dengan penyamaran yang cerdik? Nah, mari kita lihat apa jadinya kalau seorang penguasa yang sangat kuat mencoba mencurangi nasib cuma karena dia pengen dengar apa yang ingin dia dengar aja. Teks sumber kita hari ini ngasih gambaran yang sangat detail dan dramatis banget tentang jebakan psikologis ini. Bagian pertama, aliansi kerajaan yang gelisah. Buat paham dari mana asal mula bencana ini, kita harus lihat dulu percikan geopolitiknya. Sumber sejarah mencatat kalau sempat ada masa damai yang lumayan langka selama 3 tahun berturut-turut antara wilayah Syria dan Israel. Tapi, ketenangan ini ternyata cuma masa tenang yang menipu sebelum badai besar datang menghantam. Akar masalahnya berpusat di satu wilayah ini, Ramot Gilead. Raja Israel waktu itu, Ahab, benar-benar berambisi buat ngerebut kembali tanah ini. Jadi, dia ngajak sekutu terdekatnya, Yosafat, sang raja Yehuda. Yosafat sih setuju-setuju aja, bahkan dia bilang pasukannya dan kudanya udah kayak milik Ahab sendiri. Tapi karena Yosafat ini tipe pemimpin yang jauh lebih hati-hati, dia ngotot minta petunjuk ilahi dulu sebelum berani mengerahkan satu pasukan pun. Masuk ke bagian kedua, para penjilat dan sang penentang. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana sang Raja Israel menciptakan semacam ruang gema atau echo chamber yang sempurna di sekitarnya. Yang namanya juga penguasa tertinggi, gampang banget kan buat tanpa sadar menyaring opini dan cuma ngumpulin orang-orang yang pasti bakal selalu setuju sama kita. Dan itulah yang persis dia lakukan. Raja Israel ngumpulin sekitar 400 nabi penasehatnya. Semuanya bertingkah layaknya yes man, alias para penjilat, yang dengan suara bulat dan tanpa ragu, nyuruh dia maju perang, menjanjikan kalau kemenangan udah pasti di tangannya. Bayangin aja, 400 suara berbeda, tapi semuanya nyanyiin nada persetujuan yang sama persis buat manjain telinga sang raja. Tapi Yosafat ini nggak gampang percaya sama antusiasme yang kelewat seragam ini. Kecurigaannya makin kuat pas salah satu nabi bernama Zedekia mempresentasikan dukungannya pakai tanduk besi segala. Wah, teatrikal banget kan? Makanya Yosafat bersikeras minta pendapat kedua. Raja Israel akhirnya dengan berat hati ngaku kalau emang masih ada satu orang lagi, Mika. Tapi sang raja belak-belakan bilang kalau dia benci banget sama Mika ini. Kenapa? Karena Mika nggak pernah menubuatkan hal yang bagus-bagus tentang dia, selalu aja kabar buruk. Kita lanjut ke bagian ketiga, penglihatan tentang roh dusta. Momen krusialnya terjadi pas Mika akhirnya dibawa menghadap. Coba bayangin deh suasananya sejenak. Dua raja duduk dengan penuh keangkuhan di atas tahta, pakai jubah kebesaran kerajaan yang lengkap, di ruang terbuka dekat gerbang Samaria, sementara ratusan nabi di sekeliling mereka sibuk teriak-teriak soal kemenangan. Awalnya Mika sempat nyindir dengan pura-pura setuju, yang pastinya langsung ketahuan sama sang raja. Terus, Mika akhirnya ngejatuhin nubuat yang benar-benar menghancurkan. Dia memprediksi dengan gamblang kalau tentara Israel bakal kocar-kacir, persis kayak domba yang kehilangan gembalanya. Bagi siapapun yang dengar saat itu, ini bukan sekedar metafora puitis ya, ini tuh prediksi langsung dan fatal soal kematian sang raja sendiri di medan tempur nanti. Nah, yang bikin cerita ini makin memikat adalah penjelasan Mika tentang dari mana datangnya kepastian buta para nabi tadi. Dia ceritain sebuah penglihatan surrealistis tentang semacam ruang perang surgawi. Di sana, ada satu roh yang dengan sukarela nawarin diri buat jadi roh dusta di mulut semua nabi raja tersebut. Tujuannya apa? Buat ngebujuk Ahab supaya dia benar-benar maju dan menemui ajalnya di Ramot Gilead. Ini ngejelasin dengan sangat brilian kenapa 400 orang tadi bisa kedengaran super yakin. Bagian keempat, penyamaran, pertempuran, dan kematian. Reaksi terhadap kebenaran yang telanjang ini sungguh brutal. Zedekia langsung maju dan nampar pipi Mika. Gilanya, meski udah ditampar dan dikasih peringatan semengerikan itu, Raja Israel sama sekali nggak goyah. Dia benar-benar menutup mata dari semua tanda bahaya alias red flags raksasa di depannya demi bias konfirmasi, dan milih buat lonjutin sebuah rencana yang menurutnya sangat jenius. Sang Raja benar-benar pede bisa ngakalin takdir Tuhan. Langkah pertama, dia penjarain si pembawa kebenaran, Mika. Cuma dengan ransum penderitaan berupa roti dan air. Langkah kedua, dia nyuruh sekutunya, si Yosafat, buat tetap pakai jubah kebesaran yang mencolok di medan perang, yang secara nggak langsung ngejadiin Yosafat umpan hidup. Dan untuk langkah ketiga, Ahab sendiri milih nyamar jadi prajurit biasa.
Dia ngerasa pintar banget karena yakin bakal selamat dengan cara bersembunyi, tepat di depan mata musuh. Tapi rencana licik ini ternyata harus berhadapan dengan strategi mematikan dari kubu lawan. Tanpa sepengetahuan Ahab sama sekali, Raja Syria udah ngeluarin perintah khusus buat 32 kapten kereta perangnya. Instruksinya bukan perintah militer biasa, ini adalah misi pembunuhan yang spesifik banget. Mereka dilarang keras buat bertarung lawan prajurit biasa, target mereka eksklusif cuma satu orang aja, sang Raja Israel. Coba kita perhatiin gimana rentetan peristiwa yang menegangkan ini berkembang. Awalnya, rencana Ahab seakan berhasil. Kapten-kapten Syria melihat Yosafat dengan jubah kerajaannya yang megah dan langsung mengepungnya. Tapi begitu Yosafat berteriak, mereka sadar kalau itu bukan raja yang mereka buru, lalu mereka pun mundur. Sangat ironis bukan? Ahab nyaris lolos dari pembunuhan berencana berkat penyamarannya. Tapi kemudian sejarah mencatat ada seorang prajurit musuh yang narik busur panahnya benar-benar secara sembarangan, tanpa membidik target tertentu sama sekali. Dan panah liar itu, secara ajaib, menembus tepat di celah sempit baju zirah Ahab. Dia terluka parah, cuma bisa bersandar nahan sakit di keretanya di tengah pertempuran, sampai akhirnya tewas secara perlahan di sore hari. Begitu matahari terbenam, terdengar seruan panjang nyuruh semua orang mundur dan pulang ke kotanya masing-masing. Seluruh tentaranya benar-benar tercerai-berai, persis kayak gambaran tragis domba tanpa gembala yang udah diucapin Miha. Dan sebagai akhir yang sangat kelam, suram, serta menampar keangkuhannya, kereta raja yang mengenang darah itu dicuci di sebuah kolam di Samaria, lalu anjing-anjing datang menjilati darahnya, persis seperti firman yang udah disampaikan jauh sebelumnya. Bagian kelima, buntut dari dua kerajaan. Teks sumber kita ini nggak cuma ninggalin kita dengan narasi kelam soal mayat di medan perang aja. Naskah ini dengan sengaja ngasih kesimpulan dengan membandingkan dua warisan sejarah yang sangat bertolak belakang dari kedua kerajaan tersebut setelah pertempuran usai. Perbandingan dari kedua pewaris ini benar-benar mencolok. Yosafat dari Yehuda terus memerintah selama 25 tahun. Teks itu mencatat kalau dia memimpin dengan integritas, melakukan hal yang benar, membersihkan negerinya dari praktik korup kaum Sodom, dan berhasil jaga perdamaian sama Israel. Walaupun dia sempat mengalami gagal strategi waktu armada kapal Tarsisnya hancur sebelum berlayar nyari emas, secara keseluruhan warisannya dikenang positif. Di sisi yang berseberangan, Ahazia, putra Ahab yang naik tahta di Israel, cuma bisa bertahan selama 2 tahun. Dia malah nerusin rekam jejak kelam bapaknya, ngelakuin hal-hal jahat, melayani berhala Baal, dan terus memprovokasi kemarahan Tuhan. Pada akhirnya, kisah dari masa lalu ini menyoroti pelajaran yang benar-benar relevan sampai kapanpun. Gak ada penyamaran yang cerdik, gak ada manuver politik yang licik, dan gak ada ruang gema dari ratusan penjilat yang bisa ngelindungin kita dari konsekuensi fatal kalau kita milih buat ngabaikan kebenaran demi memuaskan bias konfirmasi kita sendiri. Jadi, pertanyaan besar yang tersisa buat kita renungkan bareng-bareng sekarang adalah, di tengah semua kebisingan yang ngelilingin hidup kita, apakah kita masih punya keberanian buat mencari dan dengerin satu suara yang mengatakan kebenaran, sekeras apapun kebenaran itu terdengar?